Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan hanya menyembah Allah saja. Jangan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jangan menyembah manusia, jabatan, kekuasaan, popularitas, karir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sembahlah Allah saja. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Ini poin yang pertama, bahwa orang tua diletakkan posisinya langsung setelah Allah. Apa maknanya? Kalau memang engkau bertuhan, kalau memang engkau percaya kepada Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Orang yang rajin sholat, rajin puasa sunat, banyak khatam Quran, tapi tidak peduli kepada orang tua, maka ini tidak sinkron, tidak matching, karena dia mesti sejalan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Wahai orang-orang yang hijrah, apakah setelah engkau hijrah itu hubunganmu baik kepada orang tua? Atau justru sudah jadi hakim yang memasukkan orang tua ke dalam neraka? Nahnu du'at, kita ini da'i, la qudat, bukan hakim yang memvonis orang. Maka sinkronkan antara ajaran agama dengan orang tua. Dulu saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, saya pikir saya akan kehilangan anak, Pak Ustadz. Ternyata setelah anak saya masuk Islam, dia lebih baik, lebih sering ke rumah, lebih sering ngasih hadiah, ngomongnya lebih lembut. Itu yang mau kita dengar dari saudara-saudara kita yang tidak Islam. Bukan malah memasukkan orang tua ke dalam neraka. Bahkan seandainya orang tua yang tidak Islam itu memaksa untuk mempersekutukan Allah pun, kita tidak boleh berkata kasar. Kita hanya sekedar ngelak. Saya nggak mau, Bu, saya udah Islam, Pak, jangan ajak saya. Tapi kalau putus hubungan tetap tidak. Apa sih yang membuat kamu tetap lembut baik, yang membuat saya jadi baik kepada orang tua walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, adalah Allah, ajaran Islam yang mengajarkan itu. Ini poin penting yang sangat perlu difahami setiap muslim. Mesti matching, sejalan antara sifat keberagamaan, sifat hijrah dengan orang tua. Apa tanda hijrahnya benar? Baik pada orang tua. Apa tanda ngajinya betul? Baik pada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Poin yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Ihsan, ihsan artinya membalas lebih. Waktu saya ke rumah bapak kasih saya teh manis. Pas bapak datang ke rumah saya kasih teh manis juga. Itu bukan ihsan, itu namanya jaza, selevel, apple to apple. Kalau ihsan itu, waktu saya ke rumah ibu kasih saya teh manis. Waktu ibu sama bapak datang ke rumah saya,
Saya buatkan makan, saya kasih dessert, saya kasih buah, saya kasih teh susu, bandrek, kopi, sirup. Itu namanya ihsan. Allah tidak katakan balaslah orang tuamu. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak mampu membalas. Siapa yang sanggup membalas mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, mengeluarkan dari alam gelap ke alam dunia, robek daging badannya, nyawa taruhan? Siapa yang sanggup? Lalu kenapa digunakan kata ihsan? Balas apple to apple, 50-50, 50-50 aja nggak bisa. Gimana kita mau balas 25-75? Maksudnya, kamu yang sudah membangunkan rumah ibumu, kamu yang sudah belikan kebun ayahmu, kamu yang sudah berangkatkan emak ibumu ke Makkah, itu belum ada apa-apanya, karena kamu dituntut untuk berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsan. Maka berbuat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua. Sekarang banyak orang menganggap saya udah balas orang tua saya. Belum. Terus apa bisa kita membalas? Nggak akan bisa. Sampai mati kita nggak akan pernah bisa membalas mereka. Jadi bagi yang sudah membelikan baju sutra untuk ibunya, bagi yang sudah membangunkan rumah bagus, bagi yang sudah memberangkatkan haji dan umroh, kamu jangan pernah merasa sudah berbuat. Belum. Wabil walidaini ihsan. Ihsan. Kalimat ini membuat kita putus asa untuk berbuat, untuk berbakti pada orang tua seperti permintaan Allah. Tahajud semalam bisa. Sedekah bangun masjid insya Allah bisa. Tapi kalau ihsan kepada orang tua nggak akan pernah bisa. Lalu kenapa Allah buat kata ihsan? Supaya kita merasa kurang terus. Kurang. Kita tidak akan pernah bisa membalas. Ini poin kedua. Poin ketiga. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu dari mereka berdua, ayah, ibu, atau ayah, atau keduanya, sampai usia lanjut. Coba tengok. Kenapa digunakan kata usia lanjut? Karena kalau sudah usianya lanjut, matanya rabun, telinganya peka, akalnya kurang, badannya lemah, kakinya gontai, ayunnya, langkahnya, kakinya sudah kena asam urat, perutnya sudah kena asam lambung, matanya sudah kena katarak, tulang belakangnya sudah bengkok, kata-katanya tidak lagi lantang, pikirannya lemah. Mungkin dia bertanya 5 kali untuk satu pertanyaan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Salah satunya sampai usia tua atau dua-duanya. Begitu dalam surat Al-Isra, begitu juga dalam hadis. Datang malaikat Jibril alaihissalam, lalu Nabi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kata sahabat, kami mendengar engkau mengatakan amin, amin, amin. Apa ini? Kami nggak dengar doanya. Kata Nabi, tadi Jibril datang, malaikat Jibril berdoa, saya aminkan. Amin, amin, amin. Apa doanya? Bu'dan liman azraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin.
Yang kedua, bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang orang tuanya sempat tua, salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak masuk surga gara-gara itu. Mestinya itu sudah cukup bagi dia untuk kunci masuk surga, tapi malah dia bukannya masuk surga, malah masuk neraka gara-gara itu. Celaka orang ini, kata Nabi. Sejalan antara ayat Quran dengan hadis Nabi tentang bunyi teksnya usia lanjut. Bagi kawan-kawan, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah yang punya orang tua 60, 70, ada mereka sekarang, itu bisa jadi surgamu, tapi juga kalau kau sia-siakan bisa jadi neraka. Kalau masalah menghadapi orang tua, saya serumah sejak 2008 bulan Agustus Ramadan sampai 18 Maret 2019. 11 tahun saya dengan almarhumah mak saya. Khatam, paham saya. Insya Allah saya tidak takbur. Dari mulai tatapan matanya, omongannya, intonasi suaranya, marahnya, senangnya, bahagianya, kecewanya, belum lagi bercakap, udah tahu kita dari raut wajahnya, udah tahu. Jadi bagi yang kebetulan sekarang sedang diuji Allah dengan punya orang tua, itu kesempatan luar biasa untuk dapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.